Seni mengandung berbagai makna, berbagai emosi, dan berbagai cerita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bincang Seni part 6. Yeay. Di sini aku nggak sendirian nih. Ada Kak Opal. Bisa perkenalan diri Kak Opal? Ya, nama saya Naufal Ageng, biasa dipanggil Opal. Saya ini di sini diundang sebagai mahasiswa atau sebagai apa ini? Boleh sebagai mahasiswa, sebagai seniman boleh. Kamu merasanya sebagai apa nih? Saya peternak cupang, Mbak. Banyak cupang ya di kos ya, bolehlah Iya. bagi-bagi dong. Yang penting nggak di leher aja, berbahaya soalnya. Aduh, apa tuh yang di leher? Skip. Ngeri-ngeri, bahaya-bahaya. Ya, saya dari prodi ini ya, PAI, UMY, udah pasti. Terus apa lagi ya? Kalau soal seni sebenarnya saya bukan seniman banget gitu, cuman suka ngeband gitu, punya band. Kalau suka ngeband tuh bisa disebut seniman gak sih Kak? eh Seniman itu artinya luas. Jadi apapun keseniannya bisa disebut seniman. Misalkan kamu suka ngelukis nih, Mm-mm. seniman, tapi spesifiknya sebagai Pelukis. pelukis, ya kan? Oke, dapat. Penyanyi, Ah, ya seniman juga kan, tapi disebut ya penyanyi ding. Maksudnya job desk nyanyi. Nah, kalau ngeband beda ya spesialis aja ya. paling kalau ngeband lebih banyak yang nyebut ya musisi, tapi masih belum lah ya, belum layak banget. Nanti lah insya Allah diusahakan gitu. Musisi jalanan ya kamu ya. Bebas di mana aja boleh untuk mengais rupiah. Nah, tadi kan kamu bilang tuh kalau lagi proses untuk menjadi musisi atau seniman ya. Ya. Nah, tapi keadaan sekarang ini kan agak nggak memungkinkan gitu kan untuk kamu ngeband atau promosi. Nah, cara menanggulangi itu kayak mana? Nah, sebenarnya ini jadi masalah bersama juga sih buat teman-teman, terutama yang bekerja di bidang seni ya. Misalkan contoh ngeband nih, kemarin aku baru rilis single, terus niatnya mau cari tempat buat ngadain perilisan gitu loh, acara ya akustikan atau apa gitu di kafe. Aku udah muter-muter cari-cari kafe yang ada di sekitar kampus gitu, karena pertimbanganku kalau di sekitar kampus kan banyak temen gitu loh, tanpa perlu diundang pun mereka udah nongkrong Iya kan di bener sih. situ. Nah, itu jadi nggak dapat izin, tapi jadi kemana-mana tuh nggak dapat izin, alasannya ya covid terus, atau kalau nggak enak lah sama tetangga, atau mungkin harus izin dari pihak kepolisian dan sebagainya. Ribet ya kalau kayak gitu ya. Nah, ribet. Nah, yang bisa dilakukan makanya alternatif sekarang itu online kan. Misalkan live di YouTube, live di Instagram, bikin konten dan sebagainya. Yang jadi masalah adalah ketika yang baru mulai itu, mulai mau berkarya, baru mulai mau ngeband dan sebagainya. Kayak misalkan bandku kan baru mulai, Iya. itu pasti followers masih dikit, atau bikin konten viewers juga dikit. Jadi ya apa namanya, agak susah juga sebenarnya. Permasalahannya di situ. Kayak misalkan aku bikin konten nih buat YouTube atau buat Instagram, tapi yang ngikutin, yang subscribe masih dikit, yang dapat notif masih dikit, ya ujung-ujungnya nonton teman-teman sendiri juga, Iya. ya kan? Buat kesebar juga susah. Makanya ya berdoa aja lah, semoga pandemi ini cepet Cepet berakhir. usai ya, cepet pergi sana yang jauh. Iya, gitulah pokoknya. Oh iya, ada lagi juga sebenarnya. Eh, tapi ini nggak menjamin, cuman ini menjadi salah satu alternatif sih. Kayak bikin karya yang tentang pandemi. Misalkan yang pelukis, Gimana tuh? ya bikin gambar nih tentang pandemi nih, ilustrasi. Yang animator mungkin bikin video soal pandemi yang mengedukasi. Yang seniman ya mungkin bikin lagu dari keresahan-keresahan teman-teman, atau mungkin keresahan dia sendiri soal pandemi ini apa. Nah, itu bisa jadi bahan buat bikin karya. Itu sih. Tapi kalau selama pandemi ini yang kamu sama band kamu lakuin itu apa? Nggak ngapa-ngapain. Berarti nggak ada kayak manggung gitu? Nggak ada, nggak boleh. Nggak ada ya? Paling gini sih, nongkrong nih, Mm-mm. terus gitaran sambil nyanyi keras-keras, tapi nyanyiin lagu sendiri. Oh itu ya caranya ya, alternatif banget. Ya itu sebenarnya ngakalin, nggak boleh tampil di kafe kan. Ah.
tapi ya nggak resmi kan kayak gitu ya. Tapi seenggaknya orang juga denger ya karya kalian itu. Nah, kalau sering nongkrong juga kan orang-orang lama-lama yang sering datang ke kafe itu, kok kayaknya familiar. Nah, harapannya ya, harapannya kayak gitu. Tapi juga sampai sekarang ya masih gini-gini aja lah. Tapi udah buat itu nggak sih video klip gitu atau musik video? Kemarin sebenarnya single pertama itu mau bikin video klip. Cuman karena pandemi, kan itu rekaman. Ini semua gara-gara pandemi ya. Itu kan rekaman udah jadi sebelum libur tuh, Maret itu udah jadi. Tapi kan Maret terus udah apa? PSBB. Iya. Nah, itu udah jadi. Pas kita mau bikin video klip itu orang-orang udah pada pulang. Talent-talent atau teman-teman yang mau kita hiring buat video klip udah pada pulang gitu. Jadi ya nggak bisa, akhirnya diganti pakai video lirik aja gitu. Cuman next sih karena ini udah mulai agak mereda, tapi di tempat lain masih ada yang parah sih. Cuman kalau di Jogja alhamdulillah dan semoga semakin mereda. Amin. Besok pengen bikin video klip buat lagu kedua, insya Allah akhir tahun ini besok rilis. Video klip buat lagu kedua. Lagu kedua. Ya bulan depan November, doakan aja bisa rekaman. Yang pasti harus ada duitnya dong. Aduh, buat proposal dong Kak. Mbak Sabil mau nggak nih? Mbak Sabil mau jadi investor nggak nih? Investor, mungkin saya jadi model video klipnya, boleh lah Kak diajak. Oke, boleh besok ya lagunya. Itu sih masalahnya paling. Tentang apa tuh lagu kedua? Lagu kedua itu yang pertama itu tentang apa sih? Yang Coba pertama ceritain itu dulu. Keadaan ketika kita apa ya, nggak didukung sama orang-orang sekitar kita, atau mungkin lingkungan kita juga nggak mendukung buat kita berkembang. Nah, semoga lagu itu bisa ya sedikit menyemangati orang-orang tersebut buat tetap berjuang meraih mimpinya gitu. Asal mulanya buat itu tuh dari keresahan diri sendiri. Ya kita bertiga, bandnya kan bertiga nih, anak FAI semua kebetulan. Ini podcastnya buat di FAI, jadi anak FAI. Oh gitu ya? Ya emang bandku anak FAI semua. Ada yang KPI, ada yang Eksya, aku yang PAI. Kita bertiga bikin band, bikin lagu itu karena ya gimana ya? Ya kan ada beberapa orang yang di FAI itu yang masih kayak apa sih musik makro atau malah ada yang haram dan sebagainya. Terus dari pihak kampus di episode sebelumnya kan juga kayak kurang apresiasi dan sebagainya. Makanya itu sebenarnya ya curhatan kita. Berarti band kalian itu merasakan itu juga? Nah ya merasakan banget itu. Sampai kan di blacklist. Aduh, di blacklist waktu apa ya? Saya nggak tahu apa-apa Kak. Masih ikan. Aduh, jangan. Itu kalau yang mau tahu soal blacklist ke episode sebelumnya. Oh siap, episode sebelumnya ya. Kok jadi kayak aku moderatornya ini? Lanjut aja Kak. Ayo. Sampai mana? Sampai mana tadi ya? Ya pokoknya intinya lagu itu keresahan kita, coba kita tuangin dalam lagu gitu sih. Itu sih dari lingkungan. Ya karena merasa juga kayak ternyata ada beberapa temen yang nge-DM atau ngechat ke aku tuh, "Pak lagunya enak, liriknya relate sama aku juga, aku tuh gini." Akhirnya itu bisa jadi wadah juga buat mereka mengekspresikan, maksudnya teman-teman yang lain juga mengekspresikan keresahannya kan gitu. Nah kebanyakan ya kalau band-band gitu liriknya kan tentang cinta. Kenapa kalian nggak buat tentang cinta sih? Nah besok ini lagu kedua soal cinta. Nyambung ya. Beda sih, cuman nanti lagu kedua insya Allah kayak ada part-partnya gitu loh. Lagu kedua besok tuh nyambung sama lagu ketiga dan lagu keempat. Jadi kita ada 3 lagu yang soal cinta dan itu ya ada kaitannya lah gitu. Itu bakal dirilis berdekatan? Seadanya uang dong. Ini permasalahan uang lagi. Iya makanya aku ternak cupang. Buat dijual ya? Buat dijual, buat rekaman. Gitulah. Memang orang nggak punya. Nah tadi kan kita udah tahu lagu pertama tentang apa tuh. Nah lagu kedua ini gimana? Bisa diceritain? Tadi lagu pertama tuh udah tahu ya kita tentang apa tadi? Lagu pertama? Ya keresahan lah. Keresahan kan. Nah lagu kedua nih tentang apa? Tentang keresahan juga atau tentang cinta-cintaan? Ya lagu cinta sih sebenarnya. Tapi kita pengen lagu cinta itu yang nggak mainstream.
Kalau main Ini sering, pengalaman pribadi juga atau gimana? yang akan terjadi. Jadi kita memprediksi nih sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Keren amat ya. Iya, emang visioner. Kayak memang. peramal. Iya, jadi itu Jadi ceritanya. gimana? Gimana ya? Intinya ada seseorang nih. Anggaplah Sabil ya namanya. Anggap Sabil saya ya berarti ya. Ya misalkan gitu. Katanya mau jadi model ya. Oh iya kak, benar-benar boleh lah Iya kan? dipromosiin sekalian. Nah, misalkan seorang ini yang namanya Sabil ini pernah patah hati. Ya kan? Patah hati pernah kecewa Pernah dong. pernah kecewa sama pasangan yang dulu. Yang dulu saya baru pacaran sekali doang kak. Oh. Yang dulu nggak ada. Anggaplah kayak gitu. Oh iya Kan dianggap. prediksi, Oh iya. kan prediksi. Iya boleh. Nah, terus banyak yang deketin nih, atau mungkin ya ada yang deket, ada yang akrab gitu, atau ada yang rasa cocok, tapi dia nggak mau membuka hati karena masih terluka itu, takut lah. Nah, suatu saat dia itu nemuin seseorang yang bisa membuka hatinya kembali. Yang cocok. Nah, yang cocok itu nanti yang bakal jadi pasangannya, istilahnya kayak gitu. Jadi ini juga sebenarnya selain memprediksi masa depan, karena kan ini aku yang nulis lirik di bagian awalnya itu. Jadi kalau nulis lirik itu kalian bertiga Ya atau bebas aja nongkrong gitu, kepikiran bikin lagu. Susah emang kalau gitu ya kalau musisi ya. Gampang aja. kalau disuruh coba bikin lagu ya agak puyeng juga sebenarnya. Berarti kayak sesuai hati gitu. Buat lagu. Sesuai lagi hati, tapi gimana ya? Soalnya kan aku sekarang dalam keadaan nggak menjalin relationship sama siapa-siapa. Tapi itu kan lagunya tentang aku menemukan seseorang yang bisa membuka hatiku kembali. Susah ya gitu ya. Nah, itu nanti buat istriku nanti dong lagunya. Aduh, iya kan masa depan ya. Nah, masa boleh. depan itu. Makanya ya spoiler dikit nih, sekalian promosi. Lirik depannya, setelah sekian lama ku terluka, ku kembali membuka pintu hati yang terkunci. Aduh, penasaran gak nih? Kayak mana ya single keduanya? Oh iya, ngomong-ngomong nama dari bandnya kalian apa sih? Ever Seen Before. Pernah lihat sebelumnya. Ever Seen Before. Pernah lihat sebelumnya. Tanda tanya. Oh, pernah lihat sebelumnya? Nah, gitu. Artinya gitu. Maksud kita. Kok bisa kepikiran buat itu? Buat nama itu? Itu nyambung sama lagu pertama sih sebenarnya. Next level. Level selanjutnya gitu. Tingkat selanjutnya. Artinya kayak kita pengen beda, atau mungkin kita pengen membuktikan mungkin kalau kita itu bisa. Ya anggapannya gini. Fai kan kalau orang luar nih, orang awam ya, nganggapnya kan wah, Fai ini kaku-kaku orangnya, alim-alim. Nah, itu sekaligus kayak kita pengen ngomong lah tapi lewat lagu, kalau ini loh, kita tuh ada kok anak Fai yang bisa ngeband dan ngebandnya bagus gitu. Nggak cuman ngaji doang gitu. Tapi ini aku nggak ngajak buat kalian ninggalin ngaji ya. Ini cuman dengerin tuh, tetap ngaji berarti kalian. Sholat ngaji harus tetap dijaga ya teman-teman. Tapi nyanyi juga nggak haram. Ya nggak sih? Tergantung juga sih ya. Kalau dipaksakan ke semua orang nggak bisa juga kan. Pendapat sendiri-sendiri lah ya. Pendapat sendiri-sendiri. Nah, tadi udah bincang-bincang nih tentang apa yang kamu kerjain kan Ya. selama new normal ini. Nah, aku mau tanya nih, kalau menurut kamu inovasi para seniman Nusantara itu untuk mempertahankan karyanya dalam bentuk apa? Inovasi mereka. Nah, sekarang itu kan banyak banget agenda-agenda maupun apa ya, rencana kegiatan yang kaitannya sama new normal kan. Kayak misalkan yang baru-baru nih di IMM ada apa, IMM new normal, kan ada isu-isu buat bahas itu kan. Terus misalkan kayak ya kuliah juga ada caranya dan sebagainya. Kalau buat seniman online itu memang susah, karena apa yang dilakukan seniman itu ya langsung bikin sesuatu gitu. Actionnya langsung. Actionnya. Kalau misal online paling soal publikasinya kan, bukan berkeseniannya, tapi publikasinya menurutku ya. Cuman ada juga kok, maksudnya teman-teman kayak paling mudah sih sebenarnya buat ilustrator atau mungkin video kreator, kan mereka seniman juga nih,
atau filmmaker gitu, pembuat film tuh, sutradara dan sebagainya, itu mungkin bisa. Nah, mungkin kalau yang ada di pikiranku itu mereka menggandeng misalkan teman-teman pelukis atau penari atau mungkin musisi dan sebagainya, bikin film soal itu. Jadi Berarti kan mereka kerjasama. kayak kolaborasi Nah, gitu ya. iya, kayak kolaborasi gitu. Jadi saling keterkaitan gitu. Jadi satulah, nggak saingan, maksudnya nggak gimana ya, saingan yang menyebabkan perseteruan, nggak kayak gitu. Jadi ya sama-sama bekerja, sama-sama enjoy bareng di situ ngerjain projectnya. Jadi enak lah punya kegiatan semua gitu. Harapannya dilancarkan segala urusannya sih. Ya nggak cuman buat kita, buat semua orang gitu yang sedang kesulitan Dalam hal menjalani kehidupan. Nah, menjalani kehidupan sekarang nih, semoga dilancarkan urusannya juga, apa ya, semualah, dari segi finansial, dari segi jiwa raga. kesehatan apalagi. Iya. Dan yang terpenting imannya harus tetap sehat. Oh, iman. Aduh, Imannya bicara sehat, tentang ya? iman nih. Susah kalau iman. Iya, memang itulah. Karena kalau nggak beriman juga percuma kan apa yang kita kerjakan. Gila, men. Tumben bijak sih Kak Opal ini. Ya, itulah memang. Oke, mungkin cukup sekian apa yang kita bicarakan pada malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Amin. Amin. Dan apabila ada salah-salah kata atau ada yang tidak berkenan, dimaafkan. Ya, insya Allah ya. Kalau good looking dimaafin kok. Kalau good looking itu beda lagi ya. Iya. Pesanku buat teman-teman, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga apa lagi? Jaga diri, jaga ucapan, jaga ucapan. hati juga Jaga ya. hati. Ih, Jaga hati buat masnya, siapa, Mbak? aduh, yang di sana dong. Jangan lupa juga untuk berkarya. Walaupun di era new normal kayak gini, kalian tetap harus berkarya. Insya Allah buat semua juga. Sama-samalah doa kebaikan buat kita semua. Amin. Sukses terus buat Opal dan bandnya. Amin. Ditunggu single keduanya. Ya, Mbak Sabilnya juga sukses ya. Oh ya, Sekarang amin. lagi ngerjain apa, Mbak? Ngerjain nyanyi-nyanyi biasa aja sih, ngehibur diri. Nyanyi berdiri gimana? Ngehibur diri, Kak. Kirain nyanyi di kamar berdiri, mandi. aduh. Kan suaranya jadi bagus di kamar mandi. Oh iya, benar, menggema ya. Ya jadi gitu aja perbincangan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa.